Selamat datang di perkuliahan Matematika 2. Hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan rasional, yang di dalamnya meliputi bilangan pecahan, desimal, dan persen. Bilangan rasional adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas bilangan bulat. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Pecahan dalam bahasa Inggris, fraction, berasal dari kata Latin fractio yang berarti memecah. Oleh karena itu, istilah bilangan pecah juga sering digunakan sebagai sinonim dari pecahan. Istilah pecahan dapat digunakan untuk merujuk suatu bilangan yang ditulis dalam A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Macam-macam bilangan pecahan. Pecahan terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa. Pecahan biasa memiliki pembilang yang lebih kecil dari penyebut, di mana A per B dengan A kurang dari B. Contohnya sebagai berikut ini. Pecahan campuran. Pecahan campuran memiliki pembilang yang lebih besar dari penyebut, di mana A per B dengan A lebih besar dari B. Contohnya sebagai berikut ini. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma. Contohnya sebagai berikut ini. Persen. Persen merupakan pecahan yang menggunakan lambang persen yang berarti per 100. A persen berarti A per 100. Yang pertama, kita akan mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. 25% sama dengan 25 per 100 jika disederhanakan menjadi 1 per 4. Yang kedua, mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal. Contohnya 35% sama dengan 35 per 100. Jika dihitung, 35 dibagi 100 adalah 0,35. Ketiga, mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen. Contohnya 3 per 4 dikalikan 100%. Jadi, 300 per 4 adalah 75%. Operasi hitung bilangan pecahan. Operasi hitung bilangan pecahan diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa. Apabila penyebutnya sudah sama, bisa langsung dijumlah. Contohnya sebagai berikut. Pembilang ditambah dengan pembilang, dan penyebutnya tetap. Apabila penyebutnya berbeda, disamakan terlebih dahulu. Sebagai berikut ini. Yang kedua, penjumlahan pecahan campuran. Apabila penyebutnya sudah sama, bisa langsung dijumlahkan. Seperti berikut ini. Apabila penyebutnya berbeda, harus disamakan terlebih dahulu. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Yang ketiga, penjumlahan pecahan desimal. Dapat dilakukan dengan cara bersusun pendek. Tanda koma harus lurus ke bawah ya. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Pastikan tanda komanya lurus ke bawah. Yang keempat, penjumlahan bilangan persen.
Dapat dilakukan penjumlahan seperti biasanya dengan mengikutkan tanda persen di belakangnya. Contohnya seperti berikut ini. Selanjutnya, pengurangan. Yang pertama, pengurangan pecahan biasa. Apabila penyebutnya sudah sama, bisa langsung dilakukan pengurangan. Apabila penyebutnya berbeda, harus disamakan terlebih dahulu ya. Pengurangan pecahan campuran. Apabila penyebutnya sudah sama, bisa langsung dilakukan pengurangan. Namun, apabila penyebutnya berbeda, disamakan terlebih dahulu. Yang ketiga, pengurangan pecahan desimal. Dapat dilakukan dengan cara pengurangan bersusun pendek, tanda koma juga harus tetap lurus ke bawah. Contohnya seperti berikut ini. Selanjutnya, pengurangan bilangan persen. Dapat dilakukan pengurangan seperti biasanya dengan mengikutkan tanda persen di belakangnya. Contohnya, selanjutnya, perkalian. Yang pertama, perkalian pecahan biasa. Dengan melakukan perkalian antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Seperti pada contoh berikut ini. Kemudian dapat disederhanakan. Perkalian pecahan campuran caranya adalah diubah dulu ke pecahan biasa untuk dilakukan perkalian. Contohnya sebagai berikut ini. Selanjutnya, perkalian pecahan desimal. Dengan cara perkalian bersusun, awalnya tanda koma diabaikan, tetapi pada hasil perkaliannya diberi tanda koma sesuai dengan jumlah tanda koma. Contohnya, 1,2 dikali 1,7. Jumlah tanda koma ada 2 ya. Kemudian dilakukan perkalian biasa. Karena jumlah tanda koma ada 2, maka hasil akhir adalah 2,04. Perkalian bilangan persen. Dapat dilakukan perkalian seperti biasanya dengan mengikutkan tanda persen di belakangnya. Contohnya sebagai berikut ini. Pembagian. Pembagian pecahan biasa. Pembagian pecahan biasa hasilnya adalah perkalian pecahan biasa yang dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagi, di mana A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Contohnya sebagai berikut ini. Perhatikan, 1/4 dibagi 3/7 sama dengan 1/4 dikali 7/3. Dibalik ya, sama dengan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 7/12. Pembagian pecahan campuran, caranya adalah diubah dulu ke pecahan biasa. Sebagai berikut ini. Pembagian pecahan desimal dilakukan dengan pembagian atau porogapit. Contohnya, 43,5 dibagi 2,9, membagi dan yang dibagi dikalikan 10, maka menjadi 435 dibagi 29. Jadi hasil akhirnya adalah 15. Pembagian bilangan persen. Dapat dilakukan pembagian seperti biasanya dengan mengikutkan tanda persen di belakangnya. Contohnya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.